Jakarta, kota yang tak pernah tidur. Di sudut jalan yang sibuk di bawah jembatan layang yang penuh debu, duduklah seorang pria tua dengan pakaian lusuh. Rambutnya kusut, wajahnya kotor, dan di tangannya ada sebuah kaleng bekas yang sesekali berbunyi ketika koin jatuh ke dalamnya. Pria itu dikenal sebagai Pak Rudi, seorang pengemis yang setiap hari duduk di sana meminta belas kasihan dari para pejalan kaki. Namun, tak ada yang tahu siapa sebenarnya Pak Rudi. Orang-orang hanya menganggapnya sebagai gelandangan yang tak punya masa depan. Mereka tidak tahu bahwa pria tua itu dulunya adalah seorang yang sangat dihormati, seorang pengusaha sukses yang pernah memiliki segalanya, harta, keluarga, dan kekayaan. 20 tahun yang lalu, Rudi Hartanto adalah nama yang disegani di dunia bisnis. Ia adalah pendiri dan CEO dari Hartanto Group, sebuah perusahaan properti yang memiliki proyek-proyek besar di berbagai kota. Dengan kekayaan yang melimpah, ia menjalani kehidupan penuh kemewahan, rumah mewah, mobil sport, dan akses ke segala hal yang diinginkannya. Namun, di balik keberhasilannya, ada keserakahan yang menggerogoti dirinya. Ia mulai mengabaikan keluarga, teman, dan bahkan prinsip-prinsip yang dulu ia pegang teguh. Ambisi butanya membawanya pada keputusan-keputusan bisnis yang beresiko tinggi, hingga akhirnya semuanya runtuh dalam sekejap. Sebuah skandal keuangan menghancurkan nama baiknya, asetnya disita, dan keluarganya pun meninggalkannya. Dalam waktu singkat, Rudi jatuh dari puncak kejayaan ke titik terendah dalam hidupnya. Kini ia hanya bisa menatap gedung-gedung tinggi dari kejauhan, tempat ia dulu bekerja sebagai raja bisnis. Tak ada yang mengenalinya, dan ia pun tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Setiap hari ia duduk di trotoar, bukan untuk sekedar meminta uang, tetapi untuk mencoba memahami bagaimana satu keputusan kecil bisa mengubah seluruh hidupnya. Namun, kisah ini belum berakhir. Sebuah peristiwa tak terduga akan mengubah nasibnya sekali lagi. Sesuatu yang akan mengguncang dunia yang selama ini mengabaikannya. Hari itu sama seperti biasanya. Panas terik membakar trotoar, kendaraan berdesakan di jalanan, dan pejalan kaki berlalu lalang tanpa memperhatikan keberadaan Pak Rudi. Ia menundukkan kepala, menunggu beberapa keping receh jatuh ke dalam kalengnya. Namun, sesuatu yang tak biasa terjadi. Sebuah mobil mewah berhenti di dekat tempatnya duduk. Dari dalamnya keluar seorang pria muda dengan jas mahal dan wajah yang tampak akrab. Rudi mengangkat wajahnya, matanya menyipit mencoba mengenali sosok itu. Pak Rudi, ini benar Bapak." Suara pria itu bergetar, penuh keterkejutan. Pak Rudi terdiam. Pria muda itu adalah Adrian, mantan asistennya di Hartanto Group. Dulu Adrian hanyalah seorang karyawan biasa yang selalu ia marahi karena kesalahan kecil. Tapi kini, pria itu berdiri di hadapannya dengan penampilan yang jauh lebih sukses. "Apa yang terjadi pada Bapak? Kenapa Bapak ada di sini?" tanya Adrian. Masih sulit percaya dengan apa yang dilihatnya. Rudi tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya tersenyum pahit. Tapi pertemuan ini bukan sekedar kebetulan. Adrian tidak datang hanya untuk bertanya. Ia membawa sesuatu yang akan mengguncang hidup Rudi. Sebuah kesempatan atau mungkin hukuman dari masa lalunya. Adrian duduk di samping Rudi, mengabaikan tatapan heran orang-orang sekitar. Dengan suara pelan ia berkata, "Pak Rudi, saya ingin membantu, tapi saya harus tahu segalanya lebih dulu."
Rudy menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seseorang menawarkan bantuan tanpa rasa iba atau penghinaan. Namun, ada sesuatu dalam sorot mata Adrian yang membuatnya ragu. "Apa untungnya bagimu?" tanya Rudy. Adrian tersenyum tipis. "Saya tidak akan bohong. Dulu Bapak adalah mentor saya. Bapak mengajarkan banyak hal tentang bisnis, tapi juga tentang ambisi yang tak terkendali. Saya ingin tahu apakah ada cara untuk memperbaiki semuanya, dan mungkin ada pelajaran yang bisa saya ambil." Rudy terdiam. Tawaran ini lebih dari sekedar bantuan. Ini adalah ujian, kesempatan untuk melihat apakah dirinya masih memiliki nilai di mata dunia. "Ikut saya, Pak. Saya punya tempat untuk Bapak tinggal sementara, dan kita bisa bicara lebih lanjut," ujar Adrian. Dengan ragu, Rudy mengangguk. Ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang tak ia duga sebelumnya. Namun, jalan yang akan mereka tempuh tidaklah mudah. Masa lalu yang kelam, musuh lama, dan rahasia yang terkubur akan muncul kembali, menguji ketahanan dan harga dirinya. Beberapa minggu setelah Rudy tinggal bersama Adrian, sebuah berita mengejutkan muncul di media. Sebuah proyek besar yang dikelola oleh perusahaan Adrian ternyata melibatkan beberapa nama lama dari Hartanto Group, orang-orang yang dulu mengkhianati Rudy. Adrian menunjukkan dokumen-dokumen penting pada Rudy. "Pak, ini mungkin satu-satunya kesempatan Bapak untuk membersihkan nama baik. Saya tahu siapa yang sebenarnya menjebak Bapak dulu, dan sekarang mereka kembali melakukan permainan kotor." Dengan napas berat, Rudy menatap Adrian. "Apa rencanamu?" Adrian tersenyum. "Kita akan memberikan mereka kejutan yang tak akan mereka lupakan." Dan begitulah Rudy kembali ke dunia bisnis, bukan sebagai miliarder yang serakah, tapi sebagai pria yang ingin menuntut keadilan. Rudy dan Adrian mulai menyusun strategi. Satu persatu para pengkhianat itu ditangkap dan diproses hukum. Bagi Rudy, ini bukan hanya soal belas dendam, melainkan kesempatan untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Ia mendirikan yayasan untuk membantu orang-orang yang jatuh seperti dirinya. Bertahun-tahun kemudian, Rudy berdiri di depan gedung yayasan yang ia dirikan. Ia kini hidup sederhana, tetapi jauh lebih bahagia. Di sampingnya, Adrian tersenyum. "Bapak sudah menemukan arti hidup yang sesungguhnya," ujar Adrian. Rudy mengangguk. Ia bukan lagi seorang pengemis, bukan juga miliarder serakah. Ia adalah seseorang yang telah menemukan kembali harga dirinya.